Baik, Ibu Bapak, eh, sudah sudah terrecord ya, kita acara bisa dimulai. Mungkin dari yang pertama dulu tadi Ibu Lilis Setiawati ya. Ya benar Pak. Oke, Bu Lili, silakan untuk waktunya. Di kalau bisa diusahakan 10 menit ya maksimal ya untuk presentasinya. Terima kasih nggak apa-apa Pak. Setuju. Silakan Bu, waktu dan tempat. Bantu ini apa ya? Saya pakai laptop jadi saya bisa share ininya Pak. Kenapa Bu? Bantu share materi Pak. Saya sudah kirim di ini di obrolan Oh, Ibu kirim kemana? di chat Pak. Oh, di chat ini ya. Di chat. Di chat. Hilang ya Pak? Pas saya kirim di grup ya Pak. Boleh kirim di grup aja, Bu. Nanti saya Hmm, tampilin. apanya? Ntar. Sudah ya Pak? Oke, sebentar, Bu. Oke, mau saya transfer dulu. Ini, Bu ya. Ya benar Pak. Udah kelihatan ya, udah jelas ya. Silakan, Bu. Kalau ini tinggal Baik, next aja, nanti saya bantu. baik. Terima kasih Pak Sigit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu Waalaikumsalam. Pak Sigit dan para Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kegiatan kami. Saya sendiri sebagai ketua dalam penelitian ini, Lilis Tiawati Kristianti bersama dengan anggota saya Bapak Irfan Rizka Akbar dan Ibu Mitri Nelsi. Nah, objek penelitian saya kali ini adalah tentang Pondok Pesantren Baitus Salam, ya, bagaimana analisis SDM dalam upaya peningkatan pelayanan pada pesantren Baitus Salam, Pamulang, Tangerang Selatan. Next one. Dalam gambaran pesantren di sini, lokasi dan lingkungannya itu ada di Bukit Pamulang Elok, Depok. Pesantren ini merupakan suasana yang asri dan hijau, ya, karena di sini pesantrennya itu bergaya modern, gitu, dan ada di tengah-tengah di tengah-tengah perumahan. Kurikulumnya sendiri dalam pesantren ini mengikuti kurikulum resmi Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat pendidikan MTS atau madrasah. Ya. Selain itu, pesantren ini juga memberikan peringatan dalam mempelajari kitab-kitab kuning serta keterampilan berbahasa Arab dan Inggris. Dan pusat dakwah dan pendidikan DDI. Sini ya. Pendidikan DDI itu adalah Darul Dakwah Wal Irsyad, ya. Di sini keberadaannya di pusat ibu kota negara, pesantren Baitul Salam Pamulang sendiri diharapkan juga menjadi salah satu pusat dakwah di pendidikan DDI. Pendiri dan pimpinannya pesantren DDI Baitul Salam itu adalah Bapak Abdul Salam Manan yang merupakan tokoh yang dikenal di lingkungan DDI, khususnya DDI Mangkoso dan pimpinan saat
adalah Kiai Haji Dr. Saifuddin Zuhri. Meneruskan visi dan misi pendirian pesantren dalam mendapatkan akhlak mulia, mengedepankan akhlak mulia. Life skill-nya sendiri, pesantren ini juga menekankan pada pengembangan life skill bagi para santri. Selain keterampilan keagamaan, para santri juga dianjurkan ke keterampilan multimedia, serta Microsoft Office dan desain grafis. Lanjut, Pak. Ya, pesantren Baitul Salam sendiri memiliki beberapa aspek khas dalam pesantrennya pada umum ya, dan secara tujuan itu sesuai dengan visi dan misi lembaga tersebut, yaitu di bagian pendidikan agamanya, yaitu dan pengembangan akhlak serta karakternya, pembentukan pemimpinan masa depan, pendidikan akademik, pengembangan keterampilan praktis, serta pengabdian masyarakatnya sendiri. Lanjut, Pak. Ini adalah struktur organisasi pada pesantren Baitul Salam. Yang menjadi penanggung jawab pesantren sendiri adalah naungan dari DDI yang diberikan tanggung jawab terhadap Kiai Haji Dr. Saifuddin Zuhri, serta ada beberapa dewan pembina serta dewan pengasuh dan pengajar, ustadz dan ustazah yang ada di pesantren Baitul Salam Pamulang sendiri. Lanjut, Pak, maaf. Dalam hal kegiatan yang kami lakukan di sana, kami mencari berbagai informasi dari KI informasi pertama sampai KI informasi ketiga. Dan di sini kami ambil informasi pertama dari Bapak Kiai Haji Dr. Saifuddin Zuhri sebagai pimpinan sendiri. Beliau memberikan informasi tentang metode mengajar apa saja yang digunakan di Baitul Salam, yaitu metode pengajaran agama, multimedia, dan beberapa santri-santrinya untuk dijadikan pendakwah yang ada di Indonesia sendiri. Dan tujuan utama dari pendiri pesantren Baitul Salam itu untuk menyediakan lingkungan pendidikan Islam yang holistik dan berorientasi pada pembentukan karakter serta pengembangan akademiknya, moral, spiritual bagi para santri melalui pendidikan pesantren Baitul Salam mungkin diharapkan dapat memberikan fasilitas dan sarana bagi para santri untuk mendalam. Lalu beliau juga menceritakan bagaimana kurikulum di pondok pesantren sendiri itu dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Kurikulum sendiri di pondok pesantren ini adalah dirancang dengan penekanan yang kuat dan pendidikan agama serta pembentukan karakter serta integritas pendidikan agama di Al-Quran, hadis, dan tafsir. Apa saja dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan Baitul Salam, yaitu adalah pendidikan yang secara kajian kitab kuning, kita melibatkan lebih mendalam terhadap kitab-kitab klasik dan agama Islam seperti Al-Quran dan tafsir. Lalu juga bagaimana komunitas lokal dalam pembentukan dan berinteraksi dengan jadi ada melalui kerja dalam kegiatan sosial dan lokal, serta komunitas lokalnya sendiri yang memberikan dukungan moral dan material kepada peserta dalam bentuk sumbangan dana, peralatan, fasilitas pendukung lainnya. Nah, di sini adalah konteksnya. Pondok pesantren ini menjaga melestarikan tradisi konteks yang modern. Baik, kalau begitu kita lanjut ke presentasi yang selanjutnya. Dan informasi kita yang kedua yaitu dari Ustadz Arif Rosyadi sebagai wakil mudir di sana. Beliau juga sama menceritakan beberapa kejadian yang ada di pesantren tersebut dan jauh berbeda dengan yang dapatkan dari informasi yang pertama, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Saifuddin. Selanjutnya Ibu Ira. Ada Ibu Ira? Dari hasil yang ketiga, kami mendapatkan informasi dari Ustadz Fadil sebagai atau TU ya dalam kegiatan umum. Ini metode mengajar apa yang digunakan sama dan tujuannya juga sama. Bagaimana kurikulum dan pondok pesantrennya
sama dan apa saja kegiatan populer di sini diceritakan adalah kegiatan dalam kajian kitab kuning. Selain itu juga kegiatan-kegiatan seperti tanaman, mengelola hewan ini, mengelola hewan yang ada di sana. Dalam konteks pondok pesantren modern. Lanjut, Pak. Dan ini di sini adalah pendidikan agama, kualitas karakter Islami, kontribusi filosofi pendidikan, spiritual, emosional, ya, dan metode pengajarannya itu bukan kitab kuning, Al-Quran, diskusi dan peran sendiri di sini ada nilai-nilai tradisional dan identitas keislaman, nilai dalam pengembangan agar lebih produktif diperkembangkan pengembangan kurikulum inklusif dan relevan. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan kurikulum inklusif dan relevannya dalam pelatihan dan pengembangan guru serta program pembinaan karakternya, pengembangan infrastruktur fasilitas pendidikan guru dengan stakeholder eksternal atau kemitraan strategis. Ini adalah pengembangan pesantren. Untuk waktunya 5-10 menit itu. Dalam peningkatan aksesibilitas pendidikan, di sini ada akses pendidikan berkualitas. Manajemen waktu adalah cara untuk membagikan waktu yang kita punya dengan mengelompokkan dalam skala-skala prioritas hidup sehari-hari yang kita lakukan yang akan lebih teratur. Lalu beasiswa dan bantuan keuangan serta kesempatan bagi individu yang kurang mampu dan program pendidikan tambahan. Jadi selain adanya keagamaan, selain adanya kegiatan menanam atau kegiatan mengembangkan segala sesuatu yang ada di sekitar pesantren itu, kita juga harus mengembangkan selain media multimedia seperti mungkin kegiatan pendidikan yang ada di sekolah umum. Mungkin sekian yang saya sampaikan dalam hasil penelitian kami. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bu Lili, kalau boleh tahu, udah sejak tahun berapa, Bu? Ini pesantren, Bu? Apanya, Pak? Pondok pesantren berdiri. Pondok pesantrennya itu sebenarnya udah lama, Pak. Dia itu sebenarnya kalau yang di mana nih namanya? Di pesantrennya ini dia sudah tahun 2012 ya kalau nggak salah yang di pesantren Pamulang ini, Pak. Tapi ini adalah awalnya itu ada di Jakarta, cabang pertama itu di Jakarta, Pak. Mungkin bisa dijadikan rekomendasi nanti buat saya pribadi maupun buat Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Lili, presentasi yang bagus. Sehat selalu, Bu, ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Selanjutnya Ibu Kristianti ada? Ada Ibu Kristianti? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Ibu Widowati. Tidak ada Ibu Widowati, langsung ke Ibu Riza. Ada Ibu Riza? Kalau tidak ada, lanjut ke Ibu Setianingsih. Ibu Setianingsih. Atau Ibu Amti. Ibu Amti udah siap, Bu Amti. Siap, Pak.
Oke, kalau udah siap, boleh deh Bu Ibu Amti di lebih dahulu. Oke, bentar ya Pak. Habis ini Ibu Linda ya Bu ya. Habis Ibu Amti, Ibu Linda. Ya, Pak. Suara saya terdengar, Pak. Jelas Bu, Ibu Linda suaranya jelas. Udah keluar ya Pak ya? Sudah Bu, jelas, sangat jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ya untuk hasil penelitian internal. Saya sendiri ketuanya Amti Suraya, kemudian ada anggotanya Ibu Vidya Amalia Rizkanti, kemudian yang kedua yaitu Pak Syahrian. Ya, nah untuk penelitian sendiri konsentrasi kami di manajemen keuangan ya dengan judul penelitian yaitu pengaruh earning per share dan dividen per share terhadap harga saham pada PT Adaro Energi Tbk periode 2013 sampai dengan 2022 ya. Kemudian untuk latar belakang masalahnya sendiri, di sini harga saham pada subsektor minyak, gas, dan batu bara menjadi faktor penentu dalam meyakinkan calon investor untuk menanamkan saham. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Dan yang ketiga, perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, kenapa saya memilih untuk PT Adaro Energi? Ini sebelumnya di tahun lalu di 2023 itu saya eh, membeli saham dari PT Adaro ya. Membeli, kemudian saya juga melihat histori laporan keuangannya karena si PT Adaro ini termasuk salah satu perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham. Ya. Kemudian itu juga poin menjadi kenapa saya tertarik untuk melakukan penelitian di PT Andaro Energi ini. Kemudian untuk rumusan masalah dalam penelitian ini itu ada tiga, yaitu apakah EPS berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham pada PT Andaro Energi atau disingkat PT Adro ya, atau untuk kode saham dari Adaro Energi itu adalah Adro ya. Kemudian yang kedua, apakah DPS atau dividen per share berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham pada PT Adro. Kemudian yang ketiga, apakah EPS dan dividen per share atau DPS berpengaruh signifikan secara simultan terhadap harga saham pada PT Agro. Kemudian untuk kajian RES sendiri, di sini dimulai dari ada pengertian rasio keuangan, yaitu analisis rasio keuangan merupakan kegiatan yang membandingkan nilai yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi suatu angka dengan angka lainnya. Gasmir 2015. Kemudian untuk pengertian laba per saham atau earning per share, ini merupakan perbandingan antara pendapatan yang dihasilkan atau laba bersih dengan jumlah saham yang beredar di dalam perusahaan dalam suatu perusahaan. Umur Selina 2013. Sedangkan untuk saham yang beredar atau dividen per share, ini menurut Intan 2009, DPS adalah total dari semua dividen tunai yang dibagikan dan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Sedangkan untuk harga saham, menurut Widya Mojo 2009, ini harga saham adalah harga atau nilai uang yang bersedia dikeluarkan untuk memperoleh suatu saham. Jadi sedangkan saham sendiri itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Ya, harga saham itu dinilai per lembar, tetapi minimal pembelian dari saham itu harus satu lot atau 100 lembar.
Nah, untuk kerangka berpikir di sini untuk variabel X1-nya yaitu tadi EPS earning per share, X2-nya adalah DPS dividend per share, kemudian Y-nya harga saham ya. Dari variabel X1 X2 ke Y itu akan ada tiga hipotesis. Hipotesis yang pertama itu parsial, yang pertama hipotesis kedua parsial yang kedua, dan hipotesis ketiga itu adalah simultan. Nah, sedangkan metode penelitian yang digunakan untuk desain penelitiannya ada tempat tertentu, channel variabel, gambar objek, populasi sampel, kemudian jenis dan sumber data, datanya kuantitatif berarti ya, sumber datanya sekunder yaitu data laporan keuangan selama 10 tahun terakhir, ya, teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik analisis data, ya, uji perhitungannya yang tadi earning per share, dividend per share, dan harga saham. Kemudian analisis BSR-nya sendiri, ya, kemudian diujikan ke SPSS, ya, harus lolos uji asumsi klasik, ya, baru nanti ke kelayakan model melalui analisis regresi nilai data dan uji hipotesis, yaitu koefisien determinasi, uji F dan uji T. Silakan Pak Ameridi, dari lokal tadi ya, untuk menyampaikan. Ya, kita langsung masuk ke sini. Ini untuk uji asumsi klasiknya, uji normalitasnya. Di sini bisa dilihat dari nilai absensinya 200, berarti itu normal. Kemudian ada multikolonialitasnya, ya, di atas 0,10 ini. Kemudian untuk heteroskedastisitasnya menyebar, ya, autokorelasinya tidak terjadi autokorelasi. Kemudian untuk uji hipotesis yang parsialnya untuk IPS-nya bisa dilihat di sini nilai signifikannya adalah 0,151. Berarti ini dia di atas dari tingkat signifikan yaitu 5% atau 0,05. Jadi untuk IPS itu tidak mempengaruhi harga saham. Sedangkan untuk DPS di sini nilai signifikansinya adalah 0,015, yang arti berarti di bawah dari tingkat signifikan yaitu 5%, berarti DPS ini mempengaruhi harga saham, ya. Sedangkan untuk uji F-nya simultan di sini nilai signifikannya adalah 0,010, dan ini juga di bawah nilai signifikan yaitu 5%, berarti secara simultan IPS dan DPS ini mempengaruhi harga saham dari PT Andaro Energi. Dan yang terakhir untuk uji koefisien determinasi, saya menggunakan nilai SR karena dari satu variabel X-nya, yaitu ada X1 dan X2, sehingga nilainya adalah 65,6%. Pengaruh harga saham, sisanya 34,6 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dipengaruhi oleh Untuk kesimpulannya di sini untuk IPS itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Andaro Energi, yang bisa dilihat dari tingkat signifikannya 0,151 lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Kemudian yang kedua, dividen per share atau DPS di sini berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Andro atau Andro Energi, dilihat dari nilai signifikannya 0,015 atau lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Kemudian yang terakhir di sini IPS dan DPS ini secara simultan berpengaruh terhadap harga saham PT Andaro Energi, ya, dilihat dari uji F-nya, yang tadi nilai signifikansinya adalah 0,10 atau di bawah 0,05. Kemudian untuk sarannya sendiri bagi perusahaan sebaiknya mengetahui kinerja perusahaan sebelum melakukan investasi, ya. Kemudian bagi investor juga mempertimbangkan terlebih dahulu informasi atau analisis laporan keuangannya, ya.
Kemudian yang ketiga diharapkan peneliti Oh, selanjutnya untuk ini penelitian videonya lebih nggak bisa nih. mendalam dengan penambahan variabel lainnya. Nanti aja. Baik, terima kasih untuk Bentar, tiba-tiba mati waktunya. soalnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Amti, presentasi yang baik banget, bagus. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau lanjut aja ya. Nanti kita lanjut ke Ibu Lindawati, lalu Pak Ustadz Syam, setelah itu Ya, Ibu Riza. siap. Oke, langsung aja ke Ibu Lindawati. Waktu dan tempat Stop silakan Ibu. series sebelah mana ya, Pak? Saya Di nyari yang tengah Bu, stop series. di Yang tengah-tengah mana? bawah. Oh ya, stop. Oke, Nah, oke, yang warna oke, oke. hijau. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Sigit. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan Ibu. Sudah terlihat Pak untuk PowerPoint-nya. Belum Bu. Nah, jangan ditutupin Mbak, atau apa? Diselip aja. Atau mau saya bantu nggak apa-apa Bu. Kirim aja ke grupnya di WA. Nanti saya bantu share dari sini aja. Bentar Pak, ini Gitu aja, Bang. Pak. Mending gitu aja, share ke itu admin. Tadi kan ngomong. Enggak, saya juga bisa kan. Melipatnya juga ini. Ini berarti tadi kepanasan banget deh. Lihat, Kalau di saya sih belum alhamdulillah. kelihatan Bu. Atau Ini Bapak Ibu yang lain sama ya? Sudah terlihat belum punya? Nanti aku kurma. Nah, ini. Oh, sudah Bu. Baru Iya, muncul. Sudah. Baru muncul ya. sepertinya Oke, loadingnya silakan agak Ibu Linda. masih ini Pak sebentar Pak, masih loading ini TV saya. Jadi nge-freeze begini. Bapak mau saya bantu? Silakan Pak. Halo Pak. Ya. Atau gini deh Bu, Ibu bacakan aja nggak apa-apa. Daripada Oh, gitu. nunggu nge-lag lama, Ibu bacakan Iya. aja di sana, nggak apa-apa. Untuk mungkin teks presenter dulu nggak apa-apa Pak. Saya di skip dulu nggak apa-apa sambil saya persiapkan dulu nih. Soalnya di Nggak apa-apa, Ibu. Ini kan udah muncul, cuma masalah ini. Di tempat Ibu bisa kan dibaca sampai selesai? iya, justru di layar saya blank. Oh, dari Ibu Heeh. Black. Iya. Ya, Untuk next presenter dulu nggak apa-apa Pak. Nanti saya nunggu. Oke. Ada. Nah, oke, atau gini saya nanti dulu. kita next aja. Ibu Hmm, kalau memang nanti sama seperti ini pinjem aja punya siapa dua handphone. Ibu yang satu Oke. ditampilin, yang satu dibaca aja nggak apa-apa Bu ya. Nanti dibantu sama Bapak aja deh. Saya kirim ke grup ya Pak ya. Ya. Oke. Mungkin saya live dulu nggak apa-apa ya Pak. Oke, oke. Oke, berarti nanti kita lanjut aja ke Pak Ustadz Pak Syam ya. Nanti setelah itu Siap. Ibu Linda lagi gitu. Iya. Setelah Pak Syam bisa Bu Pak, ya. kalau yang sudah boleh live nggak, Pak? Yang sudah di ini aja Bu, on cam aja, off cam. Oh, oke, oke. Ah, Baik, Pak. iya iya. Iya. Oke, Ibu Linda di ini dulu Bu Linda, Hmm. di close dulu share screen-nya, di offin. Justru saya nggak bisa close Pak. Ini PC saya tiba-tiba ngeblank tapi masih on ya Pak ya. Bisa nggak? Karena kan Nggak. saya nggak bisa nge-close dari sini, harus Ibu Gimana yang ya Pak? nge-close. Kondisi PC saya tuh jadi ngeblank gini Pak. Tapi Sebentar, nggak bisa. sebentar, Kenapa ya? sebentar, sebentar aja, sebentar. Oke, Di Pasam lift langsung dulu, aja lift, ditiban lift. aja Pasam, nggak apa-apa. Kalau Pasam Tiban. sudah siap, dilanjut aja Pasam, ditiban aja Oke, share-nya. siap. Sudah ya? Oke, saya lanjut ya. Ya. Saya Pak Sigit singkat aja, nggak panjang-panjang.
Ya Biar silakan Pak. cepat yang lain. Ya, diseminasi penelitian prodi manajemen tahun 2004, peneliti Ketua Pak Ivan Putranto, anggota Samrudin, anggota Bu Citra. Ini udah ke-share Pak ya? Sudah tuh di mana sudah ada kelihatan di situnya? Oh, punya saya masih tampilan ini punya. Sudah sudah muncul tuh di situnya tuh di mana? Oh, kalau di tampilan Bapak ya, di tampilan saya ini Belum. Ada dua belum tampilan muncul. itu untuk layar. Jadinya bisa milih dulu kitanya. Gimana Bu? Ada berbagi layarnya dua. Jadi ada Bu Linda dan Pak. Iya, ada dua nih. Ah, ah. Saya dimuncul tapi gimana nih? Kalau saya nggak bisa apa ininya Bu Linda soalnya. Ada dua nih, saya sama itu Bu Linda ini dua-duanya nih masuk. Kalau kalau Bu Linda masih atau gini deh, Pak Syam bisa di-share di grup Pak. Lanjut, Nanti saya share di sini aja. Kalau biar saya nge-share, kan nanti kan kebaca juga sama Bapak. saya baca aja ya. Ya udah Langsung silakan saya baca silakan. aja Pak Sigit ya. Boleh boleh boleh. Baik, Nah, masuk masuk. sudah. Dah. Siap, lanjut. Nah, judul 5 pengaruh menit. harga pengaruh pengaruh harga promosi terhadap keputusan pembelian. Sebentar dulu. Nah, ini jadi blank lagi saya di sini. Ya, terhadap keputusan pembelian pada layanan dine-in di McDonald Cideng, Jakarta Pusat. Masuk ini dulu, buka dulu. Kemudian kata kunci, harga, promosi, dan keputusan pembelian. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian pelanggan pada layanan dine-in di McDonald Cideng, Jakarta Pusat, baik secara parsial maupun secara simultan. Tadi udah masuk nih. Metode penelitian dan teknik analisis data. Yang pertama, metode digunakan secara dengan metode kuantitatif asosiatif dengan jumlah populasi sebanyak 37.500 pelanggan. Kemudian sampel diambil secara menggunakan rumus Solopin dengan margin error 10%. Adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode probability sampling, yaitu accident sampling. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, dan analisis koefisien determinasi. Dan dilakukan menggunakan pengujian hipotesis, yaitu uji T dan uji F. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara parsial. Hal ini dapat dilihat dari uji T dengan nilai T hitung lebih besar dari tabel atau 10,08 lebih besar dari 1,0660. Juga diperoleh dengan p-value lebih kecil dari sig 0,05. Selanjutnya, promosi secara parsial juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat dilihat dari uji T dengan nilai T hitung lebih besar dari tabel, yaitu 9,162 lebih besar dari 1,660. Hal ini juga diperoleh dengan nilai P lebih kecil dari sig 0,05 atau 0,00 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan secara simultan, harga dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal itu dilihat dari hasil uji F dan di mana F hitung lebih besar dari F tabel atau 73,628 lebih besar dari 2,7. Kemudian diperkuat juga dengan nilai P sig 0,5 atau 0,6. Secara keseluruhan dari segi koefisien determinasi, 73% faktor harga dan promosi sangat mempengaruhi keputusan pembelian di McDonald Cideng, sehingga penelitian ini secara sangat layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya, beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan, yaitu harga pada McDonald masih cukup baik, namun diharapkan hal itu oleh McDonald agar pelanggan lebih puas, dapat bersaing dan sesuai dengan daya beli konsumen secara umum. Kemudian promosi pada McDonald Cideng sudah cukup baik, namun masih perlu diberikan adanya informasi tentang promosi lewat media sosial, artinya lebih diperbanyak promosinya. Sedangkan keputusan pembelian pelanggan sendiri cukup baik, namun perlu disediakan dessert yang bervariasi sehingga memudahkan konsumen atau pelanggan dalam memilih layanan pada McDonald Cideng, cabang Cideng.
Kemudian penelitian sudah dipublish di Jurnal Akreditasi Sinta 4 pada Desember 2023. Jadi alhamdulillah kami sudah selesai, tinggal diseminasi ini. Ya, sudah selesai publish. Ya, Jadi jadi kan memang kan tahapannya di itu memang kan harus diseminasi dulu baru laporan iya, akhir Pak ya. iya, iya, karena memang kemarin sudah selesai publish ya, kita publish Iya. dulu biar Jadi cepat. tetap nggak bisa Nah, next ya di iya, Sintiasa ya. nanti diseminasinya setelah kita masukkan linknya, baru publish jurnalnya kita upload. Tapi Ya betul. alhamdulillah kita sudah publish, nggak usah lama-lama biar cepat selesai laporan kita. Selesai. Betul. Ya, jadi ini kami bukti publish jurnalnya, aktualisasi jurnal Sinta 4 Desember 2023. Kemudian ini apa namanya abstraknya, kemudian ini PDF-nya. Penulisan 3 orang, Pak Ivan, saya dan Bu Citra. Saya Pak kira Ivan demikian Pak. Purtanto ya. Ya betul. Udah. Ini tahun lalu ini. Yang tahun sekarang dia nggak ada. Itu sahabat kita juga. Oke, Sahabat terima kita, kasih ya. banyak Pak Sam. Ada Ya. lagi mau ditambahkan Pak Sam? Cukup Pak Sigit. Yang penting publikasi kita sudah terakreditasi Sinta dan sudah dipublish. Alhamdulillah aman. Tinggal Closing. laporan diseminasi. Gimana Pak? Langsung closing aja. Closing. Ya, saya tutup ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Sam. Sehat selalu. Salam buat timnya ya. Alhamdulillah. Makasih. Oke, selanjutnya Ibu Linda ya. Ibu Linda. Pak, saya boleh duluan nggak Pak? Siapa? Saya Septi Iya, Ibu Pak. Linda. Soalnya laptop saya, Oh, Ibu Septi. Bu Linda, soalnya laptop saya maksudnya agak error nih Pak. Takutnya sebentar lagi mati. Nggak apa-apa Bu Linda ya. Nanti Tadi soalnya udah mati. Ibu Septi kan lagi ada trouble. Nanti setelah Bu Septi, Ibu Maaf Linda ya ya. Bu Linda. Silakan Nggak Ibu. apa-apa. Nanti kan saya yang ini, Makasih, saya yang Bu Linda. bantu share nanti Bu Linda. Ya, Ya, silakan ini Bu tadi Septi. mati-mati Pak. Iya, saya pakai 2 device, 1 HP, 1 laptop. Takutnya tiba-tiba mati ini Pak. Oke. Ya, silakan ya. Boleh silakan. Ya, saya share materinya ya Pak. Silakan Ibu. Sudah kelihatan Pak? Oke, jelas. Lanjut Bu. Sudah ya. Siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi bersama dengan 2 teman yang lain mewakili. Saya ketuanya dengan anggota Bu Amber dan Bu Diana Azwina. Kali ini ingin menyampaikan terkait penelitian kami, yaitu kajian sektor unggulan Kota Serang di Provinsi Banten menggunakan metode location quotient dan analisis shifter. Nah, baik, ini objeknya adalah Kota Serang, gitu ya. Jadi latar belakang penelitian ini tentu pertumbuhan ekonomi ya yang jadi tolak ukur dari keberhasilan perencanaan pembangunan. Jadi apabila suatu daerah terjadi perkembangan aktivitas ekonomi, maka perkembangan tersebut tentu menyebabkan bertambahnya output produksi yang kemudian mengakibatkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun potensi ekonomi yang ada di setiap daerah perlu digali dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk menunjang pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jadi pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan tentu memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah yang merupakan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat gitu. Nah, ini di slide berikutnya Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Pada gambar grafik ini laju pertumbuhan terlihat ini perbandingan antara Kota Serang dan Provinsi Banten. PDRB Kota Serang dan PDRB Provinsi Banten yang saya ambil time series dari 2018 sampai 2022. Jadi selama periode 2018 sampai 2020 dapat dilihat bahwa pertumbuhan cenderung menurun. Kemudian di 2021 dan 2022 meningkat namun tidak sebesar di tahun 2018. Ada peningkatan tapi memang tidak terlalu signifikan seperti itu ya. Oke, jadi rumusan masalahnya dari penelitian ini adalah bagaimana struktur ekonomi dan sektor mana yang menjadi sektor unggulan di Kota Serang begitu.
Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengkaji bagaimana struktur ekonomi dan sektor mana yang menjadi sektor unggulan. Diharapkan sektor tersebut mampu membantu dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kota Serang. Jadi kalau lihat secara teori, konsep sektor unggulan itu ya merupakan sektor yang mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya. Kemudian di sini nanti kan akan terlihat sektor mana yang unggul dan tidak begitu. Yang unggul disebut sektor basis, sedangkan yang belum unggul menjadi sektor non basis begitu. Nah, di sini metodenya menggunakan analisis location quotient. Jadi tujuannya menggunakan metode ini adalah melakukan identifikasi sektor basis atau sektor unggulan pada suatu wilayah tertentu. Begitu. Jadi analisis LQ ini nanti menghitung, jadi membandingkan jumlah produksi di suatu wilayah yang kecil terhadap nilai atau sektor yang sama, gitu ya, jumlah produksi di daerah yang lebih besar. Jadi kan ini Kota Serang, berarti nanti dibandingkan dengan Provinsi Banten, begitu perbandingannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu analisis shift share. Nanti untuk shift share di sini nanti akan menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah gitu ya, yang akan dibandingkan dengan perekonomian nasional. Jadi nanti tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya terhadap daerah yang lebih besar. Jadi regional terhadap nasional, seperti itu. Nah, kemudian ini hasilnya, Bapak Ibu. Jadi dilihat ini hasil analisis location quotient-nya dari 17 sektor di setiap daerah itu. Kalau di Bapak Ibu lihat PDRB gitu kan, ini kan datanya dari BPS gitu ya. Saya sepenuhnya datanya dari BPS time series dari 2018 sampai 2022 dari 17 sektor Kota Serang. Yang masuk sektor unggulan ada 9. Itu ya, satunya sektor konstruksi, perdagangan besar, penyediaan akomodasi, informasi dan komunikasi, real estate, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Jadi yang saya bold kuning ini merupakan sektor unggulan di Kota Serang, seperti itu. Kenapa dia unggul? Karena nilai ratanya yaitu lebih besar dari 1, seperti itu. Kalau di bawah 1 maka dia merupakan sektor non basis atau sektor non unggulan. Selanjutnya yaitu analisis shift share. Di sini bisa dilihat hasil perhitungannya. Jadi untuk pertumbuhan DIJ ini pertumbuhan keseluruhan untuk Kota Serang ini nilainya positif. Kalau yang kuning ini saya tandai adalah yang negatif, gitu ya. Artinya nggak unggul gitu. Nah, dari DIJ pertumbuhan sektor menunjukkan bahwa semua sektor bernilai positif. Artinya nilai pendapatan atau PDRB Kota Serang mengalami kenaikan kinerja ekonomi. Kemudian untuk nilai CIJ yaitu komponen keunggulan kompetitif. Jadi yang positif ini adalah yang putih, yang kuning ini berarti dia nggak kompetitif begitu. Jadi pemerintah jadi PR pemerintah daerah setempat seperti itu. Nah, kemudian tadi dinilai CIJ, komoditas yang punya keunggulan kompetitif ada sektor pertambangan, industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air, sektor perdagangan besar, transportasi, penyediaan akomodasi, dan sektor informasi, serta sektor jasa pendidikan. Yang negatif tadi yang bold kuning artinya sektor tersebut kurang berpotensi menguntungkan dalam PDRB Kota Serang. Nah, adapun yang nilai MIJ yaitu komponen bauran industri ini bernilai positif, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor perekonomian di Kota Serang mengalami peningkatan. Nah, sedangkan yang NIJ itu adalah pengaruh pertumbuhan PDRB sektor perekonomian, terutama yang paling besar nilainya berpengaruh besar yaitu adalah real estate, yaitu sebesar
567 seperti itu. Nah, baik, kesimpulannya adalah hasil analisis LQ ini didapat bahwa dari 17 sektor ada 9 sektor yang merupakan sektor basis atau sektor unggulan di Kota Serang. Nah, kemudian sektor yang punya nilai paling tinggi ada sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Kenapa sektor administrasi? Bisa jadi karena Kota Serang merupakan ibu kota dari Provinsi Banten. Nah, kemudian hasil analisis shift share menunjukkan bahwa dari semua sektor pembentuk PDRB Kota Serang, ternyata yang sektor perdagangan besar, sektor konstruksi, dan real estate merupakan sektor unggulan yang menunjukkan angka koefisien positif terbesar. Seperti itu. Nah, terakhir sarannya ini untuk pemerintah Kota Serang agar pengembangan setiap potensi ekonomi, khususnya sektor unggulan yang merupakan sektor penggerak perekonomian agar terus ditingkatkan. Utamanya untuk memberikan kemudahan bagi pelaku-pelaku ekonomi, baik dari segi perizinan usaha dan penanaman modal di setiap sektor ekonomi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pak Sigit, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, cukup menarik ya Kota Serang. Semoga bisa berlanjut ke Tangerang Selatan. Udah Pak, Tangerang Selatan udah saya teliti juga. Oh, sudah. Sudah Berarti saya sebelumnya. nggak update. Oke, mungkin dari Bapak Ya, Ibu Pak. ada yang mau ditanya? Atau kita lanjut saja ya? Ya Pak, Oke, lanjut aja Pak. selanjutnya Ibu Linda ya. Setelah Ibu Linda, nanti dipersiapkan Ibu Riza ya, habis Ibu Linda. Iya, baik Pak. Terima kasih. Mohon bantuannya untuk share screen-nya ya Pak. Oke, ini Bu ya, bener ya? Belum Oke. terlihat. Di saya sudah masuk nih Bu. Di saya belum. Oh, Masih slide-nya Ibu yang tadi, Ibu Septi. Ibu Lindawati yang pengaruh finansial ini kan Bu? Iya, betul Pak. Udah saya share ini. Iya, tapi di saya belum terlihat Pak, masih. Atau Ibu baca punya Ibu aja, saya tampilin dari sini, nggak apa-apa Ibu baca. Oke. Sebentar Ah, ya Pak. jadi Ibu baca dari judul, terus latar belakang ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, Pak. Oh, betul. Saya mulai ya Pak Sigit ya. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Itu yang saya hormati Bapak Sigit Purnomo selaku moderator untuk diseminasi penelitian kali ini. Saya di sini mewakili kelompok saya yaitu yang terdiri dari ketua Ibu Wulandari, saya sendiri Ibu Linda, dan yang ketiga itu Bapak Syamsul Muarif akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul pengaruh finansial distress, debt covenant, dan political cost terhadap konservatisme akuntansi, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh laporan keuangan yang kadang dibuat oleh manajemen yang harus memenuhi tujuan, aturan, juga prinsip akuntansi yang berlandaskan pada standar akuntansi yang berlaku. Tentunya dalam membuat laporan keuangan, manajemen itu diberi kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan. Dan dari hal tersebut atau fleksibilitas yang diberikan tadi, hal ini banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap pihak. Kekurangan manajemen yang terjadi biasanya terjadi pada laporan keuangan karena terkadang terjadi yang dilakukan kebijakan merugikan pengguna orang lain. Dari latar belakang ini timbullah rumah tangga saya di mana ada beberapa poin di antaranya. Dari panel saya itu bisa nggak langsung colok situ?
Financial distress, development, dan political cost berpengaruh terhadap konservatisme asuransi. Yang kedua, apakah terhadap konservatisme asuransi. Yang ketiga, apakah strategi konservatisme asuransi. Dan yang terakhir itu, apakah political cost berpengaruh terhadap. Dalam penelitian ini kami mempelajari yaitu agency theory dihiasi dengan agensi antara suatu kontrak demand. Prinsipal mendelegasikan agen untuk menjalankan kegiatan dan mengumpulkan hasil informasi dengan posisi agen sebagai pemilik informasi yang lebih dibandingkan dari prinsip. Lalu dapat kerangka berpikir dalam penelitian ini yang tergambar itu hubungan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y itu sendiri. Untuk metode penelitiannya ini yaitu penelitian kuantitatif kuantitatif dengan terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependent dan independent. Untuk populasinya kami ambil dari perusahaan perbankan terbesar di Indonesia dari tahun 2016 dan hasilkan sampel dengan metode quantitative sampling hasilkan menjadi 22 perusahaan selama pengamatan hingga diperoleh sampel data yang sesuai dengan kriteria. Penelitian data dihasilkan dari studi data karena menggunakan ujian di sini dilakukan analisis data, analisis statistik deskriptif, kemudian analisis regresi data panel yang diuji kualitas, kemudian diasumsikan dari intensitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Dan untuk penelitian hipotetesisnya terdiri dari koefisien determinasi, intensitas, dan di sini kami membahas mengenai uji simultan dan uji parsial. Dari hasil uji simultan berdasarkan nilai pada dan terbaik itu diperoleh bahwa financial distress, debt covenant, dan political cost secara berpengaruh terhadap konservatisme dengan kemudian output itu lebih besar dari ekspektasi. Maka itu di angka 3,9% yang 3,4 lebih besar dari 2,69 dan nilai itu dari 0,0 itu 0,0002. Kemudian selanjutnya yaitu mungkin yang lain ada yang atau berdasarkan hasil uji daripada kita lanjut ke isu bahwa inisial distress itu menghasilkan probabilitas sebesar 0,5 sehingga secara parsial inisial distress berpengaruh terhadap yang kedua untuk menjadi deskripsi terhadap konservatif nanti berdasarkan Baik, Bapak Ibu, sudah tamat Pak. Ya, kita gabung. Dari sini kita terakhir itu pengaruh political cost terhadap baik, terima kasih Ibu fungsi variabel kita akan mulai lagi kita rekod. Jadi ada dua rekoran dengan ekran jadi tahun ini Bapak Ibu dapat linknya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa baik, untuk Ibu itu finansial distress, debt covenant, dan berpengaruh terhadap konservatisme. Yang kedua, secara parsial finansial distress berpengaruh negatif terhadap terhadap konservatisme. Secara parsial, political cost pun berpengaruh terhadap konservatisme asuransi. Terima kasih penjelasan hasil penelitian dari titik ini
maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Linda atas presentasinya. Mungkin Ya, dari sama-sama Bapak Pak Ibu, Sigit. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutin ya. Makasih banyak Bu Linda ya. Sehat selalu. Salam buat timnya. Oke, terima Selanjutnya kasih Pak. ya Ibu Riza, Ibu Riza Putri. Baik, Bapak. Siap. Suara saya terdengar, Pak Sigit. Belegar, Bu. Belegar kedengarannya. Nah, iya. Izin, Silakan Ibu. belegar. Baik, izin sebentar. Saya coba. Apakah sudah terlihat, Pak Sigit? Izin. Belum, Bu. Belum. Saya udah coba share screen. Tapi kalau di saya sih udah you are screen sharing sih, Pak. Apa Pak dilanjut aja, Bu? Lanjut aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, izin Bapak Ibu sekalian untuk memaparkan hasil penelitian saya yang kebetulan sudah terbit di Jurnal Ekonomi dan Bisnis untuk jurnal internasional dengan judul Management Graduates, a Transfer Study from University XXX. Ini tuh penelitian saya adalah penelitian transfer study yang dilakukan pada program studi manajemen Universitas XXX yang dimana saya mengambil penelitiannya pada tahun 2019 dan juga tahun 2020 karena ini dilakukan harus cohort Bapak dan Ibu. Dalam penelitian ini saya melakukan metode quantitative approach di mana menggunakan descriptive research untuk melihat beberapa kriteria dalam research study. Populasi saya adalah 1.687 graduate samples dan ini terdiri dari 2020 untuk 2019 dan 2020. Nah, instrumen yang saya gunakan yang pertama adalah kuesioner, di mana kuesioner dari Kemendikbud yang dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan dari universitas. Setelah selesai kuesioner, dilakukan juga wawancara kepada beberapa alumni. Kami menggunakan beberapa teman-teman mahasiswa untuk melakukan tracer melalui telepon. Setelah itu akan ditabulasi, dianalisis, kemudian dipresentasikan dalam bentuk data grafik persentase. Nah, berdasarkan presentasi hasil tabulasi dan analisa, graduation ini dengan total graduate 1.687, dari 1.687 ini yang mengisi kuesioner hanya 943, sehingga 744-nya tidak mengisi. Di sini kita bisa melihat respon rate-nya hanya 56%. Dalam buku Kemendikbud, dengan respon rate 56%, ini artinya sudah baik karena sudah melebihi dari batas ambangnya 48%. Sehingga dapat kita ketahui bahwa sebanyak 56% ini dinyatakan lengkap dan data bisa digunakan. Nah, berdasarkan tracer study ini ada beberapa data yang ingin kita ketahui, di mana para lulusan bisa mendapatkan pekerjaan di bawah 6 bulan. Sebanyak 931 alumni mengatakan mereka dapat mendapatkan pekerjaan tidak sampai dari 6 bulan. Jadi hanya sekitar 0 sampai 5 bulan saja. Sedangkan 12 lainnya saat ini menyatakan bahwa belum mendapatkan pekerjaan. Selain itu, berdasarkan presentasi kembali, rata-rata gaji para alumni dari Universitas XX ini berada di kisaran gaji 1-5 juta rupiah. Dan sisanya 113 penerimaan gajinya lebih dari 5 juta. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa rata-rata penerimaan gaji mahasiswa Universitas XX sudah cukup di atas UMR, karena sudah di atas dari 5 juta rupiah. Dari tempat pekerjaan, dari sebanyak 869 alumni mengatakan bekerja di perusahaan swasta, dan 44 lainnya bekerja di swasta atau memiliki usaha sendiri. Sedangkan hanya 8 alumni yang mengisi mereka bekerja di pemerintahan. Dari structural study kita juga ingin melihat kesesuaian horizontal dan juga kesesuaian vertikalnya. Di mana kalau horizontal ini artinya hubungan antara prodi mahasiswa sangat erat sekali dengan pekerjaannya. Nah, berdasarkan
kesesuaian horizontal sebanyak 880 mahasiswa, hubungan prodi dan pekerjaannya sangat erat. Sisanya 22 sangat erat. Dan hanya 7 orang yang mengatakan tidak sesuai sama sekali antara prodi dan pekerjaannya sekarang. Nah, sebanyak 880 ini yang mengatakan erat, artinya sudah 90%. Dari dasar 90% ini dapat dikatakan bahwa pendidikan ataupun program pembelajaran yang diberikan oleh Prodi Manajemen Universitas XX sudah sesuai, karena para alumninya bisa bekerja sesuai dengan jurusan yang telah diminatinya. Untuk 27 mengatakan alumni mengatakan bahwa mereka bekerja di level atau tingkat yang sama. Artinya untuk lulusan S1 mereka bekerja untuk perusahaan yang memang membutuhkan tenaga atau karyawan untuk level S1. Tapi perlu kita cermati masih ada 22 alumni yang bekerja tidak perlu pendidikan tinggi, artinya bekerja untuk level di bawahnya yakni untuk level SMA. Nah, sisanya 99 mahasiswa alumni mengatakan setingkat lebih tinggi. Artinya mereka bisa mendapatkan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan pendidikan yang ada saat ini. Berdasarkan hasil diskusi, kita bisa lihat bahwa lebih dari 90% para alumni mendapatkan pekerjaan yang baik begitu. Karena dapat tingkat yang sama dan gaji di atas 5 juta. Dengan memiliki tingkat tunggu mendapatkan pekerjaan di bawah 6 bulan. Sehingga berdasarkan hasil research tadi dapat dikatakan bahwa alumni dari program studi manajemen Universitas XX sudah memenuhi kriteria dan harapan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Itu saja yang dapat kami sampaikan melalui penelitian research tadi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari saya sudah Pak Sigit. Pak Sigit belum di-unmute, Pak. Nah, bisa dikasih statement closing, Bu Riza. Closing statement-nya tadi berdasarkan research tadi bahwa tingkat kesesuaian horizontal dan vertikal alumni dari program studi manajemen Universitas X sudah mumpuni dengan respon rate di atas 56%. Demikian Bapak. Oke, terima kasih banyak. Sukses selalu dengan programnya Bu Riza. Salam buat kelompoknya ya. Selanjutnya Ibu Fami Susanti. Ibu Fami. Ada Ibu Fami? Ibu Fami. Kalau tidak ada Bu Fami, lanjut aja dulu ya, biar cepat efisiensi waktu ke Ibu Setia. Oke, siap. Tadi Bu Fami, sebentar ya Ibu Setia ya. Gimana Bu Fami, udah siap? Oke. Sebentar ya Bu Setia nih. Bu Fami, gimana? Udah siap untuk presentasinya? Suaranya nggak terdengar Bu Fahmi. Baik. Oke, baik Bu Fami, dilanjut dulu ya ke Ibu Setia. Nanti setelah itu setelah presentasi nanti ke Bu Fami kembali. Oke, Ibu Setia, silakan. Oke. Silakan waktu dan tempatnya Ibu Setia. Terima kasih. Izin share screen sudah terlihat kan?
karena ada dua layar, ada Bu Septi dan juga saya. Ini saya Ah, buka langsung punya saya ya. oke, silakan silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Setianingsih, mewakili Pak Yulianto, ingin mendiseminasikan penelitian yang kami lakukan. Penelitian yang kami lakukan mengenai kepemilikan manajerial, moderasi hubungan kebijakan dividen, ukuran perusahaan dan tax avoidance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate merupakan salah satu sektor perusahaan yang memiliki prospek yang baik untuk masa depan. Hal ini menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk tanah dan properti. Pesatnya perkembangan sektor properti dan real estate telah menyebabkan fakta bahwa investasi di sektor ini umumnya bersifat jangka panjang dan terus tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi dan dianggap sebagai salah satu investasi yang paling menjanjikan dan menguntungkan di industri ini diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak besar bagi para pelaku bisnis dalam meningkatkan keunggulan kompetitif untuk bertahan hidup dengan menetapkan strategi bisnisnya untuk bersaing dengan perusahaan lain untuk mencapai nilai perusahaan yang tinggi dan menarik investor. Karena semakin baik nilai perusahaan, maka akan semakin banyak menarik investor untuk menanamkan menanamkan modalnya. Objek penelitian dan subjek penelitian pada judul ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BI pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Subjek penelitiannya adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI pada periode 2018 sampai tahun 2022. Untuk teknik pengambilan sampelnya, kita menggunakan sampel proses. Jenis datanya ini merupakan data sekunder karena merupakan data laporan keuangan yang diterbitkan melalui www.idx.co.id. Di sini untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga adalah apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Kemudian, apakah tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Kemudian, apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan? Kemudian, apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara tax avoidance terhadap nilai perusahaan? Setelah dihitung dengan statistik, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Ini untuk hasil uji F-nya, probabilitasnya signifikan, tetapi untuk uji T-nya bisa kita lihat bahwa masih kurang di bawah 0,05. Seperti itu. Kita lanjutkan di sini untuk koefisiensi determinasinya, dan yang terakhir adalah untuk uji RMA-nya. Ini hasilnya. Oke, sekian dari saya untuk presentasi mengenai penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sigit sudah selesai untuk presentasi saya. Pak Sigit di silent ini. Sorry. Oke. Oke, terima kasih banyak Ibu Setia. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang ditanya lagi, kita lanjut ke Bu Fahmi. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Setia ya. Salam buat timnya. Sama-sama, Pak.
Tapi sebelum ke Bu Fahmi, sebentar nih saya mau ke mau apa mau menghilangkan ini dulu ya apa share screen-nya nih. Oke, lanjut aja deh Bu Fahmi. Sudah siap Bu Fahmi? Ibu Fahmi Susanti. Oke, di speakernya Bu, masih di unmute speakernya Ibu. Speakernya Bu Fahmi bisa dinyalakan atau jangan di unmute. Oke, silakan Bu Fahmi. Oke, ditunggu ya Bu Fahmi ya. Baik, Ibu Fahmi, mungkin masih ada gangguan ya, teknis ya. Saya lanjut aja. Ibu Kristianti ada? Ibu Kristianti. Ibu Widowati, apakah sudah join? Ibu Ratnawati, oke, kalau tidak ada, ya kita tunggu aja tinggal Bu Fahmi soalnya. Ya, nggak apa-apa Bu Fahmi ditunggu. Sambil saya info di grup untuk yang ketiga nama dosen tersebut. Ini Bapak Heri, mohon maaf, apakah bisa kita lebih cepat lagi, Bapak? Maaf. Iya, karena waktunya sudah lebih nih, Bapak Heri, mohon maaf. Iya. Baik, terima kasih. Ya, ya. Terakhir. Bapak Ibu, Bagaimana Bu Fahmi? Atau pakai handphone aja Bu ininya dua untuk ininya pakai handphone speakernya, tampilannya hadir semua Bu Fahmi. Hadir semua, hadir semua, hadir semua.
Ya, Halo, maaf Bu. Assalamualaikum. Pak Waalaikumsalam Sigit masuk ya? warahmatullahi. Ya, Aduh, siap-siap Bu. Nggak Bapak apa-apa bentar Bu, ya. ditunggu. Tadi ngoper PPT dulu sebentar Pak. Atau Oh, PPT saya baca di laptop yang lain gitu ya Pak? Nggak apa-apa? gini aja Bu, Iya. PPT-nya kirim di grup, ya, Oke. di grup, ya nanti Oh iya atau iya. kirim WA ke saya, nanti saya share. Saya Iya bantu iya share sip. aja dari Ada. sini. Udah Pak. Ya Ibu Udah kirim bisa aja ke Pak saya dibuka. nanti. Oke. Ini ganti laptop maaf ya Pak. Iya, iya, silakan Bu. Iya iya. Oke. Sudah dikirim Bu? Iya sebentar Pak. Iya. Saya share screen Pak. Oh Ibu ini, boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Oke, sudah jelas Bu. Muncul ya Pak? Muncul, muncul. Kalau Sebentar Bapak. loading, kalau loading lama dibacain aja Bu, nggak apa-apa. Yang Iya penting iya iya. tampilannya Iya. ada di Oke. screen saya gitu. Iya iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya, Pak ya. Maafin Silakan, Bapak silakan dan Ibu Fahmi. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Bapak Dede Solihin SEMM selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan diseminasi ini. Yang terhormat Bapak Sigit Purnomo. Assalamualaikum Pak. Dan Bapak Waalaikumsalam Ibu Ibu. dosen sekalian yang berbahagia. Izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Motivasi Disiplin terhadap kinerja karyawan pada CV Nur Depok, Jawa Barat. Dan alhamdulillah penelitian ini telah kami publikasi di Sinta 5. Oke, adapun latar belakang dari penelitian ini adalah mengingat sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, dan faktor kedisiplinan akan terbentuk pola bagaimana seorang karyawan melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik, dan motivasi juga demikian sangat diperlukan guna meningkatkan sumber daya dari suatu perusahaan. Dan adapun di sini permasalahannya adalah masih ditemukannya ada beberapa karyawan yang terlambat datang ke kantor dan keterlambatan kembali saat setelah jam istirahat berakhir. Lalu untuk pada kinerja karyawan terdapat penurunan dari tahun 2019 sampai 2021, yaitu 15,75% dari tahun 2021 sebanyak 8,4%, sedangkan kriteria buruk mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 12,6% menjadi 27,3% pada tahun 2020. Dan selanjutnya adalah tujuan
Rumusan masalah, apakah motivasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Apakah disiplin berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan, terhadap Sevenor global, dan apakah motivasi dan disiplin secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Sevenor global Jawa Barat? Oke, di sini sampel yang kita pakai adalah jumlah karyawan, sampel jenuh teman-teman, jumlah karyawan sebanyak 83 karyawan. Dalam menentukan sampel perhitungannya kami menggunakan metode sampel jenuh, di mana semua karyawan kami jadikan sampel, populasi dijadikan sampel semuanya. Metode penelitian kami menggunakan pendekatan penelitian, metode kuantitatif dengan pendekatan kausal, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder dan data primer, studi pustakaan, dokumentasi wawancara, dan kuesioner. Dan adapun metode analisis datanya, yang pertama kami lakukan adalah analisis deskriptif yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas. Setelah uji valid dan uji reliabilitas dapat dinyatakan valid dan reliable, maka kami lanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan kami lanjutkan ke analisa kuantitas data. Maksudnya adalah yang pertama adalah analisis regresi sederhana, lalu analisis regresi linear berganda, dan dilanjutkan ke uji koefisien korelasi parsial dan simultan, lalu uji koefisien determinasi dan uji hipotesis. Adapun hasil penelitiannya didapatkan pada uji validitas dari hasil ketiga variabel dinyatakan valid. Ini dibuktikan dengan semua item pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R table. Lalu uji reliabilitas dari ketiga variabel pun dinyatakan reliable dengan memiliki nilai Konbra alpha lebih dari 0,60. Dan untuk uji normalitas tidak terdapat, untuk uji normalitas didapatkan bahwa data berdistribusi normal dengan dibuktikan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Untuk multikolinearitas tidak terjadi multikolinearitas, di mana nilai V, variance inflation factor, adalah sebesar 2,192 kurang dari 10. Untuk uji heterokedastisitas tidak didapatkan terjadinya heterokedastisitas. Dan untuk analisis regresi linear berganda dan analisis linear sederhana didapatkan bahwa terdapat pengaruh antara X1 terhadap kinerja karyawan dengan besaran regresi adalah 0,814 ya. Lalu untuk uji koefisien korelasi secara parsial dan simultan didapatkan bahwa terjadi hubungan yang kuat di antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y kinerja karyawan sebesar 0,814. Jadi tingkat hubungannya adalah sangat kuat. Dan untuk uji koefisien determinasi, kami dapatkan nilai bahwa X1, X2 berpengaruh sebesar 62,2% terhadap Y, dan sisanya adalah 37,8% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kami lakukan penelitian dalam penelitian ini. Nah, untuk uji hipotesis, uji T dan uji F masing-masing mempunyai pengaruh. Untuk uji T, X1, variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Y dengan dibuktikan nilai T hitung lebih besar dari T table, yaitu X1, T hitung X1 10,638 lebih besar dari 1,989. Dan untuk uji TX2, nilai T hitung lebih besar dari T table, yaitu 10,248 lebih besar dari 1,989. Jadi artinya kedua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk uji F table,
F hitung lebih besar dari F table, yaitu 78,298 lebih besar dari 3,11. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan X1, X2 mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. Oke. Adapun saran ya Pak, sarannya adalah untuk objek yang kami lakukan adalah yang pertama, diharapkan perusahaan memberikan pelatihan manajemen waktu yang memungkinkan untuk dapat memberikan waktu yang bijak terhadap penyelesaian tugas-tugas kerja, lalu meningkatkan motivasi karyawan agar karyawan bisa bekerja secara optimal dan lebih memperhatikan lagi promosi jabatan. Terima kasih Pak Sigit. Demikian diseminasi dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Baik, Ibu Fahmi, terima Ya, kasih banyak atas sama-sama presentasinya. Pak. Ya, Oke, mungkin semuanya sudah ya yang di room 7 ini, karena saya sudah report untuk Ibu Kristianti, Ibu Widowati, sama Ibu Ratnawati belum hadir ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan presentasi, diseminasi ini bisa meninggalkan room. Terima kasih banyak oke. atas partisipasinya. Ya, Sehat dan sukses selalu untuk semua Bapak Ibu. amin. Ya, Oke, terima baik. kasih Pak Sigit. Mohon maaf atas Ya, problemnya ya Pak. ya, Kita lanjut ya. oke, Ya, silakan Bapak jelas Ibu yang Pak mempunyai aktivitas yang Sigit. lain bisa meninggalkan room nggak apa-apa ya. Ya, Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ayo kita lanjut. Ini dulu. Sudah. Ya, Pak Widi, terima kasih. Ini, ya, terima kasih Pak Widi. Makasih Pak Sigit, izin live. Iya, silakan Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak Ibu yang ada aktivitas lain bisa live bisa. Nggak apa-apa, sudah selesai.
Ya malah bawah ya, bawah. Ini yang ini, yang ini nih. Oke. Ini ya. Ya itu atas. On kan? Udah on kan tuh? Baik, saya mewakili dari tim saya. Perkenalkan, saya Setia Budi Utomo, mewakili dari tim kami. Maka bercerita tentang penelitian kami. Yang pertama tentang latar belakang. Adapun latar belakang di atas adanya penelitian kami itu banyak indikator ya. Yang pertama ada keterampilan kualitas, kemudian tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama, di mana masing-masing indikator tersebut mempunyai nilai yang menurun gitu ya, dari yang diharapkan standarnya 80 ya, tetapi pada indikator keterampilan kerja dan indikator indikator keterampilan kerja di sini masih kurang. Untuk berikutnya ada gaji, insentif, dan asuransi fasilitas kantor dan tunjangan untuk variabel kedua. Adapun yang bermasalah di sini adalah adanya gaji, insentif, fasilitas kerja, dan tunjangan yang belum sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan standar kantor. Kemudian yang ketiga, adanya keterlambatan, permasalahan dalam kinerjanya, yaitu pada keterlambatan ya, dan dibanding dengan hari kerja itu masih banyak yang terlambat dalam kasus ini. Baik, dalam penelitian ini kami mempunyai kerangka berpikir yaitu di mana dalam kompensasi dan disiplin kerja akan berpengaruh terhadap kinerja. Adapun uji data yang akan kami kalikan adalah kualitas data, analisis kuantitatif, dan hipotesis. Nah, setelah kami menggunakan SPSS, maka akan menghasilkan hasil dari evaluasi sebagai berikut dengan hasil kesimpulan. Yang pertama, secara parsial, kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dilihat dari uji T dengan nilai T hitung 10,469 lebih besar daripada nilai T tabel 1,993. Dengan demikian, berpengaruh positif terhadap kinerja. Yang kedua, hasil perhitungan dengan alat penelitian. Secara parsial, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dapat dilihat dari uji T dengan nilai T hitung yaitu 9,184 lebih besar daripada nilai tabel 1,993, maka mempunyai hasil yang berpengaruh positif terhadap kinerja. Kemudian yang ketiga, secara simultan, secara kompensasi dan nilai kerja terhadap kinerja karyawan, yaitu mempunyai nilai F hitung ya lebih besar daripada F tabel, yaitu di mana 62,795 lebih besar daripada 3,12. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa kompensasi dan disiplin kerja secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada Pak Sigit dan tim kami, Bapak Ibu. Jika ada yang mau tanyakan, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Budi yang sudah mewakili Ibu Widowati dan timnya. Sukses selalu. Oke, dengan berakhirnya presentasi yang terakhir oleh Pak Bapak Setio Budi, berakhir pula pertemuan kita di diseminasi pekan ini. Akhir kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.